Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar, Ibu Evelina Astra Patriat MPD, dan yang kami banggakan seluruh teman-teman pada Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam presentasi mengenai pemaparan materi hasil diskusi Hukum HOM. Tak lupa pula, salawat bertangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kita semua. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pemaparan materi, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Nasya Putri Ikhtiarani, sebagai moderator, dan teman-teman saya sebagai pemateri ada Harisa Maksalini, Dena Rafaalia, Mary Anggraini, dan juga Muhammad Al-Tariq. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum HOM, yang dimana rumusan masalahnya terdiri dari bagaimana hubungan kuat arus yang mengalir pada resistor dengan tegangan pada hukum HOM. Yang kedua, bagaimana cara menentukan hambatan yang digunakan dalam percobaan hukum HOM. Dan tujuannya adalah yang pertama, untuk menjelaskan hubungan kuat arus yang mengalir pada resistor dan tegangan pada hukum HOM. Yang kedua, untuk menentukan besar hambatan yang digunakan dalam percobaan. Baiklah, untuk selanjutnya akan diadakan pemaparan materi yang pertama mengenai landasan teori yang akan disampaikan oleh Dena Rafaalia. Kepada Saudari Dena, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori mengenai hukum Ohm. George Simon Ohm merumuskan hubungan antara kuat arus listrik yang dilambangkan dengan I, hambatan yang dilambangkan dengan R, dan beda potensial yang dilambangkan dengan V, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan V dibagi dengan R. I adalah kuat arus, satuannya ampere. V adalah tegangan, yang satuannya volt. R adalah hambatan, yang satuannya ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik yang dilambangkan dengan I yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang dilambangkan dengan V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar beda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Sebaliknya, jika beda potensial yang diberikan diperkecil, semakin kecil pula arus yang mengalir. Kita bisa merumuskannya menjadi sebagai berikut. I sama dengan V, ketika arus listrik yang dilambangkan dengan I mengalir dalam sebuah kawat konduktor dengan beda potensial di ujung-ujungnya yang dilambangkan dengan V, maka arus akan berbanding terbalik dengan hambatan, menghasilkan rumus sebagai berikut. I alfa 1 dibagi dengan R. Berdasarkan dua persamaan tersebut, maka didapatkan rumus dari hukum Ohm sebagai berikut. I sama dengan V dibagi dengan R, atau V sama dengan I dikali dengan R. Besar R adalah hambatan pada kawat. Hukum Ohm juga dapat dinyatakan sebagai arus yang mengalir melalui konduktor berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujungnya. Sementara kondisi fisik konduktor seperti temperatur, renggangan, dan lainnya tetap konstan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dena Rafaalia. Selanjutnya, kita akan memaparkan materi mengenai metode percobaan yang digunakan oleh kelompok kami, yang akan dijelaskan oleh Harisa Maksalini. Kepada Harisa, kami persilakan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang metode percobaan. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat yang pertama ada ampermeter 1 buah, kemudian voltmeter 1 buah, dan catu daya 1 buah. Selanjutnya bahan ada 5 buah kabel dan 1 buah resistor. Pertama, merangkai alat dan bahan seperti pada gambar yang ada di atas dan di kiri slide. Kemudian mengatur tegangan sumber pada catu daya pada posisi 4 volt dengan tegangan jenis direct current. Yang ketiga, mengukur kuat arus dan tegangan yang mengalir di rangkaian, lalu mencatat hasilnya pada tabel percobaan. Dan yang terakhir, mengulangi langkah B dan C untuk nilai tegangan sumber 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Karissa. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan mengenai tabel hasil percobaan yang akan dijelaskan oleh Mary Anggraini, kemudian akan dilanjutkan dengan menganalisis data. Kepada Mary, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari praktikum tentang diperoleh tabel hasil percobaan, yakni pertama, dari sumber tegangan 4 volt dihasilkan kuat arus 0,03 ampere dan tegangan 3 volt. Kemudian yang kedua, sumber tegangannya 6 volt dihasilkan kuat arus 0,05 ampere dan tegangan 5 volt. Percobaan yang ketiga, dengan sumber tegangan 8 volt, dihasilkan kuat arus 0,07 ampere dan tegangan 7 volt. Dan percobaan yang keempat, dengan sumber tegangan 10 volt, dihasilkan kuat arus sebesar 0,09 ampere dan tegangan sebesar 9 volt. Dan yang terakhir, percobaan kelima, dengan sumber tegangan 12 volt, dihasilkan kuat arus 0,11 ampere dengan tegangan 11 volt. Kemudian analisis data. Pada percobaan pertama, diketahui V sama dengan I kali R, sehingga RA sama dengan VA per IA, dengan RA sama dengan 3 volt per 3 kali 10 pangkat min 2 ampere, sama dengan 1 per 10 pangkat min 2 ohm. Kemudian dijadikan ke positif menjadi 10 pangkat 2 ohm atau 100 ohm. Selanjutnya, percobaan kedua, diketahui V sama dengan I kali R, sehingga RB sama dengan VB per IB, dengan RB sama dengan 5 volt per 5 kali 10 pangkat min 2 ampere, sama dengan 1 per 10 pangkat min 2 ohm, dijadikan ke positif menjadi 10 pangkat 2 ohm atau 100 ohm. Selanjutnya, percobaan ketiga, diketahui V sama dengan I kali R, sehingga RC sama dengan VC per IC, dengan RC sama dengan 7 volt per 7 kali 10 pangkat min 2 ampere, sama dengan 1 per 10 pangkat min 2 ohm, dijadikan ke positif menjadi 10 pangkat 2 ohm atau 100 ohm. Selanjutnya, percobaan yang keempat, diketahui V sama dengan I kali R, sehingga RD sama dengan VD per ID, dengan RD sama dengan 9 volt per 9 kali 10 pangkat min 2 ampere, sama dengan 1 per 10 pangkat min 2 ohm. Dijadikan ke positif, E sama dengan VE per IE, dengan RE sama dengan 11 volt per 11 kali 10 pangkat min 2 ampere, sama dengan 1 per 10 pangkat min 2 ohm. Dijadikan ke positif sama dengan 10 pangkat 2 ohm atau 100 ohm. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mary Anggraini. Adapun dari hasil analisis data, pastinya akan didapatkan grafik dan juga akan adanya pembahasan. Maka dari itu, kami persilakan kepada Muhammad Al-Thorik untuk menjelaskan mengenai grafik hubungan tegangan terhadap kuat arus dan juga pembahasannya. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya pada kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan grafik hubungan tegangan terhadap kuat arus.
Yang pertama itu kita bisa lihat di sumbu X itu ada kuat arus dengan satuan ampere dan sumbu Y-nya itu adalah tegangan dengan satuan volt. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai dari tabel hasil percobaan yang telah dijelaskan oleh Mary Anggraini. Yang pertama itu adalah 0,03 ampere, lalu di tegangannya itu 3 volt, 0,05 ampere, tegangan 5 volt, I 0,07 ampere, tegangan 7 volt, I 0,09 ampere, 9 volt, dan terakhir 0,11 ampere dengan tegangan 11 volt. Lalu setelah itu ditarik garis linear sehingga menghasilkan tabel berikut. Berdasarkan dasar teori yang telah dijelaskan oleh Dena Rafaalia, dijelaskan bahwa jika hambatan itu konstan, maka kuat arus berbanding lurus terhadap tegangan. Hal ini tercermin dalam grafik hubungan tegangan terhadap kuat arus, yang dimana grafik yang merah itu melambangkan dasar teori dan grafik yang biru ini adalah hasil percobaan. Dapat dijelaskan bahwa hal ini sudah sesuai dengan dasar teori yang telah dijelaskan. Berdasarkan grafik tegangan terhadap kuat arus, maka hubungan di antara keduanya adalah berbanding lurus. Dengan kata lain, jika tegangan diperbesar, maka kuat arus akan membesar. Jika tegangan diperkecil, maka kuat arus juga akan mengecil. Hal ini terjadi jika hambatan dalam percobaan adalah konstan. Akan tetapi, besar kuat arus berbanding terbalik dengan hambatan. Dengan kata lain, jika kuat arus diperbesar, maka hambatan akan mengecil. Dan jika kuat arus diperkecil, maka hambatan akan membesar. Hal ini sesuai dengan dasar teori yang telah dijelaskan bahwa kuat arus berbanding lurus terhadap tegangan, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Berdasarkan analisis data dari setiap percobaan yang dijelaskan oleh Mary Anggraini, maka dapat dijelaskan bahwa seluruh percobaan memiliki nilai hambatan yang sama besarnya, yaitu 100 ohm. Hal ini menyebabkan tegangan berbanding lurus terhadap kuat arus. Hal ini sesuai dengan besar hambatan yang tertera pada resistor, yaitu 100 ohm, yang dapat dilihat pada gambar di tampilan slide. Bisa dilihat di sini 100 ohm, sehingga persamaan matematisnya dapat dijelaskan R percobaan pertama sama dengan R percobaan kedua, sama dengan R percobaan ketiga, sama dengan R percobaan keempat, sama dengan R percobaan kelima, dan sama dengan R pada resistor, yaitu 100 ohm. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri. Dan selanjutnya, dengan data yang sudah kita dapatkan tadi secara bersama-sama, maka diperoleh pula kesimpulan dan saran dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Harisa Maksalini. Kepada Harisa, kami persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa besar tegangan berbanding lurus dengan besar kuat arus di dalam hukum Ohm, dan besar hambatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebesar 100 Ohm. Selanjutnya, saran. Sebaiknya dalam merangkai perangkat percobaan dilakukan dengan teliti, rapi, dan mengikuti prosedur sesuai dengan modul percobaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan pada alat, yaitu ampermeter, voltmeter, dan resistor, dan terutama untuk memprioritaskan keselamatan dari praktikan itu sendiri. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, setelah itu juga ada tampilan mengenai daftar pustaka yang kami ambil. Lalu kemudian juga ada lampiran berupa foto-foto mengenai praktikum yang telah kami lakukan pada minggu lalu. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Dan juga itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 3. Kepada dosen pembimbing dan juga teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika kami ada salah kata dalam penyampaian materi atau hasil analisis data kami kurang tepat. Kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.